bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan, karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Sanggup enggak? Memenuhi kami sehingga kami mengerti firman Tuhan adalah kebenaran dan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, jadi coba kita putarkan lagi lagu yang terakhir tadi. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebentar saya menjelaskan ini. Ini satu lagu yang sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Firman-Mu berkata, ya, apa katanya? Yakin nggak? Tuhan bisa saja. Aku yang benar. Kau beserta. Maka kuat dan jiwa. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat dan 12, firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang dapat memisahkan roh dari jiwa. Jadi hanya firman Tuhan yang membuat kuat roh dan jiwa kita. Tanpa firman Tuhan, bohong itu kuat roh dan jiwanya. Ya. Yang dimaksud kuat, ya, yang dimaksud kuat, terus, yang dimaksud kuat dalam menghadapi
Badai. Pencobaan sedikit aja bisa pencobaan, tapi kalau badai namanya nggak ada yang sedikit. Rumah tumbang. Ya, artinya rumah kita ini bisa tumbang, tubuh kita ini bisa tumbang. Kalau pencobaan sedikit, bisa saja sedikit. Badai hidup, ya, tak menyerah. Itu luar biasa ujiannya, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut dulu, ya. Nah, yang kita dikasih oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan firman kebenaran 2 minggu yang lalu tentang kerajaan sorga, ya. Yang pertama, sorga itu berbicara apa? Jangan Roh Kudus saja. Tentang kedatangan Roh Kudus yang lengkap, ya. Nah, yang kedua, jangan suka pakai mantra. Surga tempat kekekalan, ya. Nah, surga tempat kekekalan itu belum ada, ya. Surga tempat kekekalan belum ada. Karena apa? Karena bumi baru, langit baru belum diciptakan. Jadi makanya di akhir zaman itu Tuhan menciptakan bumi dan langit baru. Di bumi dan langit yang baru itulah ada surga dan neraka. Ya. Nah, jadi bumi yang Tuhan ciptakan berapa besar? Bumi baru dan langit baru diciptakan Tuhan kembali sebesar apa? Ya, sebesar bumi dan langit yang sekarang. Nah, cuma semua lautan itu menjadi lautan api. Itulah dikatakan neraka. Di dalam Alkitab sendiri tidak ada kata neraka. Tidak ada kata neraka. Itu ciptaan manusia. Ya, tidak ada neraka. Jadi lautan api yang ada. Surga itu kira-kira 6.000 stadia surganya. Selebihnya, ya, bumi baru, langit baru, dan neraka. Dan 6.000 stadia itulah surga. Kira-kira 6.000 stadia itu berapa? Di dalam Alkitab bicara 6.000 stadia. 6.000 stadia. Jadi satu stadia itu kira-kira setengah Indonesia. 2.000 stadia, satu Indonesia. Berarti 3 kali Indonesia. Itulah kira-kira tempat surga yang kekal. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya sudah berkata, ya, bahwa Adam dan Hawa, ya, sudah melanggar firman Tuhan. Ya. Apa yang dilanggarnya? Apa yang dilanggarnya adalah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Buah apakah itu? Buah pengetahuan yang benar dan yang jahat. Itu betul-betul buah loh. Betul-betul tanaman. Sekarang tanaman itu nggak ada lagi. Ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, berapa
mereka hidup di Taman Eden, karena di Taman Edennya dulu pohon itu. Jadi berapa lama mereka di Taman Eden? Kan itu pertanyaan terakhir saya. Jadi berapa lama mereka di Taman Eden? Hanya 4 menit dan 4 detik. Cuma 4 menit 4 detik itu adalah waktunya Tuhan. Nah, satu hari bagi manusia, 1 tahun, 1000 tahun bagi manusia, ya sama dengan 1 hari bagi Tuhan. Jadi mereka hanya 4 menit dan 4 detik harinya Tuhan. Berarti jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, jadi 4 menit 4 detik, ya itulah waktu mereka di Taman Eden. Jadi harinya Tuhan. Betapa singkatnya. Kalau kita nanti di sorga juga, ya sama. Hari yang kita lalui pun sama seperti yang Tuhan lalui. 1000 tahun bagi kita, 1 hari dia dapat. Ya, sama. Jadi bisa dikatakan di sana tidak ada gelap. Di tempat Tuhan tidak ada gelap. Bukan seperti kita manusia. Tuhan berfirman, jadilah petang, jadilah apa katanya? Jadilah petang, jadilah kita lihat ya, coba dulu biar kita cerdas sedikit, ya. Kita Kejadian pasal 1 itu pada ayat yang keberapa ini? Pada ayat 8 dulu. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Nama cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kata jadilah petang, ya, dan jadilah pagi itu menunjukkan 24 jam. Berarti ini hari-hari kita, bukan hari-harinya Tuhan. Jadilah petang, jadilah pagi, itu menunjukkan 24 jam. Ya, jadi ini adalah hari-harinya kita, bukan hari-harinya Tuhan. Jadi kita harus tahu sekali lagi, hanya 4 menit 4 detik, ya, Adam dan Hawa ada di sorga, ya, ada di sorga, ada di Taman Eden. Jadi kalau begitu, Taman Eden itu dulunya di mana? Banyak orang mengatakan Taman Eden itu macam mana bilangnya, tidak nampak, tidak ada di bumi. Saya bilang sebenarnya ada di bumi. Ya, cuma tempatnya yang berbeda. Jadi di mana dulu Taman Eden itu?
Taman Eden itu dulu ya, ada di Yerusalem. Makanya Adam dan Hawa, manusia Adam diciptakan dari tanah Yerusalem. Ya, dibuat dari tanah. Maka manusia kalau mati, tubuh kembali ke tanah. Nah, jadi Taman Eden itu dulu di Yerusalem. Yerusalem itu dulu bukan bernama Yerusalem. Dulu Taman Eden. Dulu Taman Eden. Baru setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, mereka dihalau. Kata dihalau di situ ya, bukan hanya Adam dan Hawa diusir. Kata dihalau ya. Jadi ibaratnya semua hewan juga diusir. Ya, diusir. Nah, mereka dihalau, baru ada bumi ini. Tadinya mereka semua di Taman Eden. Di Taman Eden itu kita harus tahu di mana Allah ada, di situ surga. Ya, di mana Allah ada, di situ surga. Makanya Taman Eden itu dulu itu surganya Tuhan. Waktunya juga berbeda dengan waktu kita. Tetapi setelah mereka dihalau, maka berlakulah waktu kita, jadilah petang, jadilah pagi. 24 jam. Tapi bagi Tuhan 1000 tahun, bagi manusia 1 hari bagi Tuhan. Itu. Ya, paham ya? Bingung ya? Oke, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya berbicara surga yang ketiga. Ya. Surga yang pertama tentang kedatangan Roh Kudus. Surga yang kedua tentang tempat kekekalan. Nah, surga yang ketiga itu berbicara tentang kuasa. Jadi tentang kuasa ya. Oleh karena itu seharusnya segala kuasa-kuasa di bumi, ya, kuasa apa itu? Hah? Kuasa apa yang ada di bumi? Kuasa kegelapan. Lalu kuasa apa lagi? Hah? Jadi lebih gampang memang berkata kuasa kegelapan. Tapi kuasa yang lain yang diketahui. Kuasa kedagingan, ya, kuasa kegelapan dan kuasa kedagingan, ya, itulah yang ada di bumi. Nah, kuasa kegelapan dan kuasa kedagingan itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Ya. Oke, kita baca satu ayat. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Oke, sudah dapat? Satu, kita baca 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Nah,
Itulah maksudnya kita yang dikasih oleh Tuhan. Kuasa perkataan kita itu sangat dahsyat. Tetapi yang sangat dahsyat sekarang ini, kuasa perkataan itu dari setan. Nah, contoh, ya, ada seorang ulama mengatakan, ya, jangan berkati makanannya, buat dia sakit parah, ya, buat dia umur pendek, cepat mati. Kira-kira doa siapa itu? Jadi berbeda sekali dengan doa orang benar, doa orang Kristen. Apa dikatakan? Doakanlah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu. Jadi berbeda sekali, saudara-saudara. Jadi kuasa perkataan kita itu ada. Nah, itulah yang dimaksud Tuhan di dalam doa Bapa kami. Dia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apakah bisa kita selalu perkatakan kebenaran? Sekali lagi, perkataan kita itu sangat berkuasa. Makanya dimulai dari bumi ini sebelum kita menuju surga tempat kekekalan. Dimulai dari bumi ini. Jadi semua perkataan kita itu berkuasa. Ya. Nah, saya pernah mendoakan orang sakit. Saya bilang, ya, itu di kampung susu dulu. Saya ke rumah sakit, lalu saya bilang, bawalah pulang. Jadi segera dibawa pulang. Artinya 2 hari lagi dibawa pulang. Saya diundang lagi. Lalu saya doakan hari Kamis waktu itu. Jadi saya doakan, selesai, amin. Baru saya katakan, ini meninggalnya Yesus. Yesus meninggal. Jadi orang ini banyak yang terkejut, tapi sekedar terkejut, nggak mau juga datang. Nah, jadi memang itu membuat orang-orang keras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Itu yang membuatnya. Dia anggap perkataan saya ya bukan penuh kuasa. Besoknya dia meninggal. Lalu ada lagi saya doakan. Sepertinya saya lupa itu jalan apa, ke daerah Ayahanda, Marga Saraki. Dia bekerja di perindustrian. Saya doakan, dia sakit gula, sama dengan saya sakitnya. Tapi kaki dia sudah busuk. Itu kalau kakinya itu diperas, ya, itu nanahnya bisa 1 mangkok. Kalau kita ke rumahnya, itu kalau nggak betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, itu nggak bisa kita dekati. Ternyata daging manusia itu kalau busuk lebih baunya, tidak sama dengan hewan. Ya. Nah, jadi saya masuk
Ya tapi apa boleh buat? Ya kan? Apa boleh buat? Karena pelayanan ya tanggung jawab lah. Ya. Saya tahan-tahan karena situ. Setelah saya doakan, saya bilang, saya berdoa itu hari Selasa. Saya bilang hari Jumat nanti meninggal. Hari Jumat memang meninggal sore. Jadi yang saya maksud di sini adalah kuasa perkataan itu dimulai dari bumi ini. Apakah perkataan kita sudah berkuasa? Kenapa belum? Jadi jangan kita bangga kalau tidak punya kuasa. Salah. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, semua yang saya lakukan di dalam pelayanan itu, tiba-tiba keyakinan aja. Ya. Dan saya percaya itu adalah perkara itu. Ya. Nah, oke, kita baca lagi. Di dalam Markus pasal 9 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kerajaan Allah datang dengan apa? Kuasa. Itu datanya kemana? Ya, dia katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah akan datang, ya, telah datang dengan kuasa. Datangnya kemana maksudnya? Ke bumi. Ya. Berarti ke dunia. Nah, kalau anak-anak Tuhan, setiap perkataan dia berkuasa, setiap perkataan dia berkualitas, kita tidak perlu capek lagi dalam memberitakan Injil. Saya lihat, ya ada 2 penginjil yang luar biasa saya kira akhir zaman ini. Saifuddin Ibrahim dan Muhammad Kacim. Sekali lagi, kita akan menjadi orang kaya kalau kita dekat dengan firman Tuhan. Pertama, kaya secara rohani. Kalau kaya secara rohani, itu gampang kayanya secara materi. Jadi harus kaya dulu secara rohani. Kaya secara rohani caranya bagaimana? Harus dekat dengan firman. Sehingga keyakinan kita muncul, keyakinan kita diberkati, keyakinan iman kita hidup. Itu yang penting. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Markus 9 ayat 1, ya, turun dengan kuasa. Itu hebatnya. Jadi turunnya kemana? Ke bumi ini. Ya, di bumi ini. Itu makanya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Sudahkah kita menikmati di bumi ini seperti di surga? Sudah kita nikmati belum? Halo? Nah, jadi kita bukan hidup di sana atau di surga tempat kekekalan itu, baru kita menikmati hidup yang berkualitas itu. Di bumi ini sudah kita nikmati seharusnya hidup yang berkualitas. Apa yang kita perkatakan
kejadian. Makanya kita tidak boleh berkata kutuk. Nah, terkutuk kau, nah itu nggak boleh. Celaka kau, dumpang petir remin kau, nah, akhirnya dia yang kena petir. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan harus perkataan kita benar, ya. Harus perkataan kita benar, jangan mengutuki. Memang sulit mengendalikan kedagingan ini. Kedagingan itu kan amarah, ya. Kedagingan itu egois, ya. Sulit mengendalikan ini. Itulah perlunya kita lahir baru. Kalau kita sudah lahir baru, intinya pada pengambilan diri. Itu intinya. Ya. Bukan lahir baru seperti yang dibayangkan orang. Ya kan? Apa dibayangkan orang? Ya, dibayangkan orang lahir baru itu sama seperti lahir bayi. Mana bisa? Itu kebohongan namanya. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kita akan diberikan kuasa dalam perkataan kita, ya. Jadi adanya kuasa, ya, adanya kuasa itu sekali lagi seperti saya tanya tadi Bapak Ibu saudara-saudara, adakah kuasa dalam perkataan Anda? Nah, coba jawab dulu sekali lagi. Sudah adakah kuasa dalam perkataan Anda? Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang perih, ya kan? Nah, jadi kita dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, adanya kuasa dalam perkataan kita itu, adanya kuasa dalam perkataan kita, itulah membuktikan bahwa kita sudah dalam kerajaan surga. Sudah di dalam kerajaan surga, atau surga tempat kekekalan itu sudah kita dapatkan. Nah, adanya kuasa dalam perkataan. Nah, jadi adanya kuasa dalam perkataan kita itu membuktikan bahwa kita pasti mati masuk surga. Nah, jadi saya mau tanya lagi. Ini katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita, ya. Itu jujur ya dari dalam hati. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, ya kan? Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat kan? Nah, ya, katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang mati belum yakin dia selamat. Jadi hidup dalam kekekalan nanti di surga. Ya. Makanya saya katakan, kalau hidup di dalam surga itu nanti, apa yang kita perkatakan itu yang jadi. Kalau kita katakan capcay, ya capcay yang datang. Bukan kacepai. Ini kita bilang capcay, kacepai yang datang. Kita bilang capcay, jambai yang datang. Akhirnya kita susah juga terus. Ya, susah. Memang di surga nanti hidup kita itu bagaikan malaikat. Ya, hidup kita bagikan malaikat, tidak ada nafsu. Ya, bukan seperti agama mereka, karangan, khayalan. Ya,
72 bidadari dari mana? Bidadari itu siapa? Siapa bidadari? Kenapa enggak? Mana ada manusia bidadari? Gak ada. Malaikat bidadari pun gak ada. Malaikat yang tercantik adalah Lucifer. Lucifer adalah siapa? Setan. Dia malaikat yang tercantik loh. Mukanya baby face. Nah, dia malaikat yang tercantik. Manusia bidadari mana ada? Nah, itu khayalan dan karangan tentang surga. Jadi jangan dipercaya. Ya. Jadi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Yesus Kristus, berpegang teguh kepada ajarannya, itu yang menyelamatkan jiwa saudara. Amin. Amin. Itu menyelamatkan. Nah, jadi kita lihat lagi Markus 16 ayat 17 dan 18. Bayangkan saudara-saudara, betapa hebat dan besar kuasanya Tuhan, ya, yang bekerja di dalam diri dan melalui kita. Ya, betapa hebat. Kita baca sama-sama. Oke, ini perhatikan, ya, tanda-tanda ada iman itu, tanda-tanda orang beriman itu. Ya, kalau tidak ada tanda-tanda itu, bertobat. Ya, sebelum kita lihat tanda-tanda itu, saya tanya kepada Rina dulu, masih ada kesurupan? Tidak ada lagi? Berbahagialah Anda, karena sudah dilepaskan. Ya. Jadi kebebasan itu melalui pelepasan. Kalau tidak dilepaskan, pasti masih kesurupan. Bagaimana melepaskan orang kesurupan dari roh jahat? Ya, ya dengan cara roh, pedang roh. Pedang roh itu adalah apa? Firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Di mana dicatat? Bilang dalam Alkitab pendeta. Di dalam Alkitab. Ya, tapi sebelum kita kita lihat, kita baca dulu ini ya. Oke, 1, 2, 3. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Ya, mereka mengusir setan-setan. Jadi kita mengusir setan dalam nama Yesus. Jangan kompromi kita dengan setan. Setan itu kalau udah lumpuh, gampang usirnya. Gampang. Melumpuhkannya bagaimana? Pertama, jangan ada berhala apapun di rumah Anda. Gambar Yesus itu termasuk berhala. Bukan gambar Yesus itu, gambar setan itu. Ya, salib yang ada patungnya itu patung setan itu. Ya. Gambar orang mati itu bisa dipakai setan. Makanya gambar orang mati nggak perlu lagi di rumah kita lah. Toh udah mati kok. Ya. Kita selalu berkata, oh ini gambar opungku.
nenekku, macam mana nanti cucunya mengenal dia? Emangnya kalau cucunya mengenal dia apa untungnya? Bisa diberkati rupanya? Bisa dikaya raya? No way. Ya, itu pembodohan setan. Jadi jangan cinta kepada opung yang sudah mati. Kalau mau cinta, waktu dia masih hidup, sayangi orang tua. Bukan setelah mati, aku sayang. Pembohong besar. Orang mati, suruh makan pun nggak dimakan itu. Suruh minum nggak bisa diminumnya. Orang mati. Ada pernah bilang sama saya, tapi pendeta, kenapa? Kalau kita bikin makanan ke orang mati itu, ke kuburan misalnya, ke kuburan itu, lalu kalau makan lagi, kalau kita makan lagi, nggak enak lagi rasanya. Ya iyalah. Kalau masih enak pun yang udah bermalam, semua pakai bermalam. Ya sudah pasti nggak enak, udah ada embunnya, sudah makanannya sudah basi lagi, mana malah enak lagi. Ini kan cerita orang tolol, ya, cerita orang tolol ini. Jadi jangan kita percaya lagi kepada orang yang meninggal sudah. Bapak saya begitu mati meninggal, ya, saya nggak pernah ke kuburannya. Saya bilang, sorry, Bapak sudah meninggal, sorry. Sampai detik ini saya nggak pernah ke kuburan. Apa Bapak saya itu datang melalui mimpi? Pernah dia datang melalui mimpi? Sekali. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, setan pergi. Dalam mimpi dia datang. Tapi dalam mimpi juga saya tengking dia. Kenyataannya sampai sekarang nggak datang lagi. Makanya ada waktu itu orang Cina di Binjai, dia nggak sadar mengakukan sama saya. Dia bilang, Pak, kenapa setelah saya ziarah ke makam bapaknya, anak saya jadi gila? Itu rasakan Pak. Rasakan kamu. Untunglah saya berbahasa kasih sama dia. Saya doakan dia. Nah itu. Jadi kita dikasih Tuhan. Bagian kita hidup di dunia ini juga menderita kok, susah kok. Kenapa kita berikan bagian kepada orang yang meninggal? Ya sadarlah kita. Ayo, amin. Amin. Iya, sadar kita. Ya, terus ini katanya tadi tanda-tanda orang percaya dapat mengusir setan demi namaku. Terus, ya mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bukan bahasa roh. Seringkali itu ditafsirkan orang itu berbahasa roh. Jelek kali orang itu tafsirkan. Itu bukan bahasa roh. Ya. Jadi berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka. Contoh. Nah inilah kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Kalau punya iman sebesar biji sesawi, apa yang terjadi? Gunung dapat dipindahkan. Nah seperti itu. Gunung kita tidak tahu bahasanya apa, tetapi bahasa kita tahu gunung itu. Yaitu berbahasa baru bagi mereka. Ya. Itu berbahasa di bahasa yang kita tidak mengerti. Bahasa apa yang kita tidak bisa mengerti? Bukan selama raba-raba. Ya itu. Jadi
Aduh, ini banyak orang konyol rumahnya. Banyak orang Kristen yang konyol. Jadi ini bahasa firman, saudara-saudara. Bahasa firman itulah yang punya kuasa. Kalau kita berkata bahasa firman, itu rahasia firman itu, tidak ada yang mengetahuinya tanpa Roh Kudus Tuhan terjemahkan. Itu. Jadi kuasa firman itu yang dahsyat. Nah, jadi bukan kuasa ya selama berapa. Ya. Ada orang Jerman itu siapa namanya? Dia bilang persis seperti saya dulu. Bukan selama berapa mandi lama-lama katanya. Iya. Jadi mandi lama-lama kan bahaya. Masuk angin lah. Kalau masuk angin jadi apa kita? Bukan sakit aja, kentut tiap hari. Jadi dengan tidak secara langsung mengundang setan. Ya iyalah. Makanya Alkitab pun bisa dipakai setan. Makanya perlu ada pendeta, perlunya ada pendeta supaya jangan salah menafsirkannya. Makanya saya katakan sekali lagi, ya, diusahakan menafsir Alkitab itu adalah Alkitab menjawab Alkitab. Sudah banyak jawabannya di dalam. Jangan membunuh, kata hukum Taurat. Tapi Yesus katakan membenci juga sama dengan membunuh. Sudah kita dapat. Ayo. Jangan berzina, katanya. Aku berkatakan kepadamu, kalau engkau melihat perempuan dan mengingini dalam hatimu, engkau sudah berzina. Makin tahu kita. Makin hebat pemahaman kita. Siapa punya pemahaman seperti itu? Hanya Alkitab. Itu dahsyatnya. Ya, amin ya. Itu jam berapa ini? Hah? 12 berapa? Iya. Lah kerja. Oke, kita teruskan dulu. Jadi tunggu dulu ya. Kembali dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku ya. Jadi jangan pernah takut kepada setan. Takut aja kepada Tuhan. Ya, amin ya. Amin. Nah, hanya takut kepada Tuhan. Pada setan nggak perlu takut. Pada manusia nggak perlu takut. Banyak orang takut sama setan. Takut sejujurnya. Siapa yang takut sama setan? Kalau nggak nampak, kenapa rupanya? Itulah. Terus dulu. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Oke, terus kita baca 1, 2, 3. Mereka akan mengundang ular dan sekalipun mereka benar-benar maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan akan akan sembuh. Hebat. Jadi dikatakan begini. Kalau begitu nggak perlulah medis katanya. Yang dimaksudkan ya
Kalau seperti yang dialami oleh Rina, perlu medis atau enggak? Enggak perlu medis. Tapi yang perlu apa? Nah, kan mantra lagi. Yang perlu? Iya. Menumpangkan tangan, lalu kita berdoa dalam nama Yesus, setan keluar kamu. Disuruh mengusir setan dalam namanya. Nah, jadi kalau kita mengusir setan dalam nama Jasanta katanya, jangan-jangan orang itu langsung mati. Gak mungkin setan keluar dalam nama Jasanta. Ya. Karena apa? Hanya Yesus, nama satu-satunya yang ditakuti oleh setan-setan. Nama Yesus. Oh, hebat. Ya. Nama itu sangat hebat. Nah, jadi mereka memegang ular itu diangkat dari cerita kisah para rasul. Pada waktu Petrus digigit ular, ularnya itu ular berbisa. Ya, kalau digigit sekali digigit itu bisa dalam 2-3 menit sudah teretier orang. Ya, 2-3 menit. Itu ular apa? Nah, tetapi Petrus waktu digigit ular ini tidak mati. Oh, makanya pada waktu dia menginjil pada satu kampung dan orang-orang itu tahu bahwa yang menggigit ular yang berbisa itu, nah, pada waktu orang kampung itu tahu, orang kampung itu menganggap bahwa Petrus itu adalah dewa. Wah, ini dewa yang turun dari langit, atau dewa yang turun dari kayangan. Kayangan itu ada nggak? Kayangan ada nggak? Mana ada kayangan? Jadi turun dari langit dewa itu, sehingga dia tidak mati. Sebenarnya Petrus manusia biasa, sama seperti kita. Apa yang membuat Petrus berbeda? Karena dia mempunyai kuasa. Itu yang membedakan. Ya. Jadi orang akan sembuh. Terus ada berikut. Oke, kita baca 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, rahmatlah yang surga lalu duduk sebelah kanan Allah. Oh, itu dia. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, atau dengan kata lain, dia jadi tangan kanan Allah. Ya, tangan kanan Allah. Sebenarnya dia Allah itu sendiri. Ya, tapi sudah jadi manusia. Manusianya itu ya, dari tangan kanan Allah. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus begitu hebat, begitu luar biasanya kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan. Kita diampuni dari segala dosa. Kita tidak perlu lagi jadi bego. Ya. Kita tidak perlu lagi jadi bego. Bego itu mati kekal, itu namanya kematian kekal. Jadi kita tidak perlu masuk neraka, tidak perlu menjadi penghuni neraka. Ya. Siapa yang ke neraka berarti dia mati kekal. Bego itu hidup di neraka. Jadi kita yang dikasih Tuhan, biarlah kehidupan kita betul-betul berkenan di hadapan Allah. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah? Dalam Matius pasal 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Hah? Apa? Iya. Nggak percaya diri. Apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus? Apa yang menjadi kehendak Bapa? Percaya kepada pribadi Yesus. Iya, percaya. Ya. Sebenarnya bukan kata percaya di situ. Mengenal yang diutus oleh Bapa. Mengenal Dia. Mengenal itu berarti percaya. Ya, mengenal itu berarti menerima. Itu mengenal. Ya, percaya, menerima Dia, segala yang diajarkan. Ya, itu kehendak Bapa di surga. Ya, kayaknya saya juga udah capek. Ya kan? Kita sudahi dulu. Tuhan Yesus memberkati.